dengan misalkan bacaan lain ya, bacaan lain yang kita biasa temui di surah pendek yang lebih pendek lagi ya dari Al-Mutaffifin yaitu surah Quraisy dan ya. Li'ilafi Quraisy dan ya. Li'ilafi Quraisy itu ada vokal A dan vokal I dan ya bertemu secara berurutan. Quraisy gitu kan ya. Kemudian selanjutnya ilafihim rihlatash syita'i was-shaif. Shaif gitu kan ya. Itu juga sama bacaan lain yang vokal apa dua antara vokal A dan I. Nah, kemudian falyabudu rabb hadzal bait juga sama. Kemudian alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Khauf kan ya. Itu uh, pertemuan antara vokal A dan vokal U. Nah, khauf gitu kan ya. Oke. Nah, bacaan lain seperti ini itu apa ya istilahnya yang jadi perhatian adalah antara dua vokalnya itu harus sempurna dua-duanya. Khauf ya, gitu ya. Atau Rabb hadzal bait, bait gitu kan ya. Dibaca sempurna dua-duanya ya. Dua-dua vokal itu tadi sempurna. Artinya tidak dibaca kalau antara A dan I tidak dibaca E gitu kan ya. Gitu. Seperti apa? Rabb hadzal bait bukan, tetapi Rabb hadzal bait gitu kan ya. Vokal A diucapkan, vokal I juga diucapkan. Baik. Ya. Nah, pun antara vokal A dan U ketika bertemu khauf tidak dibaca khauf gitu ya, tapi khauf gitu ya. Khauf gitu ya. Baik. Demikian sahabat-sahabat kalau bacaan lain itu yang patut diperhatikan adalah tidak melalui jalan pintas ya. Misalkan tadi ya, kalau antar vokal A dan I itu tidak dibaca E, melainkan dibaca bait gitu ya. Apalagi misalkan wasoif gitu ya. Kemudian apa namanya termasuk ila fi Quraisy gitu ya. Baik, baik sebelum kita lanjutkan lagi ke bahasan berikutnya, kami mengundang sahabat-sahabat sekalian untuk berpartisipasi sekadar tes bacaan ataupun ada pertanyaan secara khusus mengenai tajwid ataupun secara umum mengenai Al-Quran, silakan menghubungi kami melalui nomor WhatsApp ruang siaran kami di 0812 203 1972. Sekali lagi, nomor WhatsApp ruang siaran kami di 0812 203 1972. Atau sahabat-sahabat yang memiliki aplikasi Zoom Meetings, silakan bergabung bersama kami secara interaktif di ruang yang berlangsung ini, ruang Zoom yang berlangsung ini. Alamatnya s.id garis miring KLITEID. Sekali lagi, alamat ruang Zoom yang sedang berlangsung ini adalah alamat s.id garis miring KLITEID. Baik, kepada sahabat-sahabat sekalian, kita akan lanjutkan lagi bahasan masih di ayat wa idza ra'awhum ya, ayat 32 dari surah Al-Mutaffifin. Baik. Wa idza ra'awhum qalu inna haula'i ladallun. Gitu ya. Oke, di sini kita bertemu dengan bacaan yang panjang-panjang semua ya. Di keempat tempat qalu itu panjang. Kemudian inna
itu panjang, kemudian ulai, ulai, la itu di situ panjang, kemudian ladallun, lado, do di situ panjang juga. Baik. Nah, kita coba bahas satu persatu untuk keempat bacaan yang panjang semua itu, yang semuanya ditandai dengan tanda layar ya. Itu. Qalu inna. Oke, di sini kita bertemu dengan qalu, bacaan panjang, bunyi panjang. Di akhir kata qalu, bertemu dengan awal kata inna. Itu kan ya. Pastikan bacaan inna di situ, itu dalam keadaan yang memang mendengung ya. Mendengung dan kita tahan lama, agak lama situ. Baik, itu ya. Inna, itu. Baik, inna. Oke. Perhatikan nun tasdid di sini. Nun tasdid itu dibaca gunnah, gitu ya. Dibacanya dengan menahan lebih lama daripada tempo tasdid yang selain huruf gunnah, huruf hidung, gitu ya. Gitu. Kemudian qalu inna, seperti saya bahas tadi, qalu bunyi panjang di akhir kata qalu bertemu dengan hamzah di awal kata innah. Oke. Artinya berarti pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah ini berada dalam kondisi yang menyeberang kata, gitu kan ya. Menyeberangi kata. Nah, atau seberang kata, seberang kata. Oke. Diistilahkan kalau di ilmu tajwid, pertemuan antara bunyi panjang dan hamzah secara pisah kata itu diistilahkan sebagai munfasil. Mad munfasil. Munfasil artinya terpisah. Infasola yanfasilu, kemudian munfasilun, itu istilahnya kan sesuatu yang terpisah. Gitu. Diistilahkan juga oleh para ulama sebagai mad jaiz munfasil. Artinya apa jaiz? Jaiz artinya kebolehan di sini adalah adanya kebolehan untuk membaca dua harokat. Artinya masih ada peluang untuk dua harokat. Meskipun di sebagian ulama itu masih membaca yang panjang, misalkan empat harokat misalkan. Seperti halnya mat wajib misalkan. Nah, itu tidak apa-apa. Asalkan untuk mat jaiz munfasil dengan pilihan-pilihan yang ada, itu qori atau pembaca Al-Quran itu konsisten. Ya. Konsisten dengan berapa harokat yang dia pilih. Ya. Ketika di awal berjumpa dengan bunyi atau hukum mat jaiz munfasil. Oke, gitu ya. Oke. Dan ini sebetulnya tidak lepas dari perbedaan para ulama. Jadi para ulama pun itu ketika menyikapi bunyi panjang yang bertemu dengan hamzah itu ternyata berbeda-beda gitu ya. Terutama ketika mengkategorikan antara bunyi panjang dan hamzah yang masih satu kata, masih yang belum pisah kata ya, gitu. Dengan yang terpisah secara kata. Dalam kasus bunyi panjang bertemu dengan hamzah. Oke. Nah, kita telusuri lebih lanjut di bunyi panjang berikutnya yaitu di kata haulai. Itu situ ada dua ya. Itu. Yang kita coba bahas dulu adalah situ ya. Di situ itu memang kalau secara penulisan mushaf haulai itu seperti satu kata semuanya ya, gitu. Padahal secara pembagian kata itu sebetulnya adalah adanya itu keterpisahan atau artinya antara antara ha
dan ulai itu sebetulnya dua kata yang terpisah sebetulnya. Meskipun secara di mushaf itu penulisannya sambung. Ya. Maksudnya apa? H itu sebetulnya adalah huruf tambih atau huruf peringatan. Gitu ya. Huruf tanbih gitu ya. Ya. Seperti kalau kita pernah mungkin sempat singgung di pertemuan yang lalu, itu adalah mungkin sempat kalau kita telusuri misalkan atau saya beri contoh hadza misalkan. Kata tunjuk hadza yang biasanya kalau kita pernah belajar bahasa Arab ya, itu artinya ini hadza itu. Itu sebetulnya di huruf zalnya sebetulnya. Zal alif itu sebetulnya itu kata tunjuknya situ. H itu hanya difungsikan sebagai huruf tanbih gitu kan ya. Huruf yang kalau kita mungkin telusuri juga di internet ya, huruf tanbih itu adalah huruf yang dimulai dengan huruf itu gitu ya. Huruf yang memulai perkataan atau kata gitu. Yang bertujuan agar pendengar itu ngeh dengan huruf yang diucapkan setelahnya atau dengan perkataan setelahnya. Jadi semacam huruf peringatan lah gitu. Huruf peringatan supaya mungkin kalau h itu nah, gitu ya. Itu menjadi apa ya? Semacam semacam penggugah mungkin ya. Hadza gitu. Mungkin situ ya satu kesan yang kalau di orang Arab itu sendiri itu kalau menunjukkan atau itu gitu kan ya itu. Tapi kalau hadza, hoi hoi aku mau ngomong loh gitu ya. Seperti itu gitu. Itu itu. Nah, atau ini. Baik. Tuh. Mungkin lebih ke gitu fungsi dari huruf tanbih ya kurang lebih ya. Gue mau ngomong gitu ya. Gitu. Kalau diistilahkan di bahasa gaulnya seperti itu. Hadza. Ha, saya mau ngomong nih gitu. Perhatikan ya bahwa saya ngomong ini atau itu gitu ya. Itu huruf tanbih, huruf pengingat atau huruf peringatan gitu ya. Baik. Kemudian apa kaitannya hadza dengan haulai sini? Oke. Nah, jamak dari hadza itu adalah haulai. Sebagaimana jamak dari zalika atau tilka, itu jamaknya adalah ulaika. Nah, seperti itu. Artinya setiap kata ulai gitu ya. Ulai sini kalau yang kita lihat di mushaf itu ada hamzah, kemudian wawu, kemudian lam alif, kemudian diakhiri oleh hamzah, kan ya. Huruf-huruf yang tersebut itu adalah jamak dari kata tunjuk yang tunggal atau atau hadza atau tilka. Gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan adanya huruf wawu yang ditulis tetapi tidak dibaca, gitu kan ya. Gitu. Ini adalah bagian dari sejarah dari penulisan mushaf itu sendiri ya, bahwa di satu masa ketika bahasa Arab masih belum dikembangkan harokat atau masih di zaman Nabi ya dan juga di zaman pra-Islam gitu ya atau zaman yang masih jahiliyah ya bisa dikatakan seperti itu masih belum ada harokat, belum dikembangkan harokat, bentuk-bentuk harokat. Itu yang membedakan antara bacaan misalkan yang serupa gitu kan ya, yang serupa, yang mirip-mirip gitu kan ya. Kalau tanpa harokat itu dibacanya atau tanpa titik huruf itu ya salah satu penandanya adalah huruf tambahan yang tidak dibaca. Termasuk ulai. Ulai itu sebetulnya di situ ada wawu di situ. Itu untuk membedakan antara bacaan ulai dengan
Alai kalau di surah Ar-Rahman ya. Fabi ayyi alai rabbikuma tukadziban. Kita bisa berandai-andai. Kalau di huruf alai itu situ di apa namanya? Di perkataan alai di surah Ar-Rahman itu kan hurufnya alif, lam alif, hamzah. Gitu kan ya. Itu kalau tanpa harokat itu bisa dibaca alai atau ulai. Nah, gitu ya. Sehingga oleh para penyair atau para sastrawan Arab, bahkan di masa jahiliyah itu sekalipun, itu huruf wawu ditambahkan di antara alif dan lam alif. Nah, situ. Supaya ketika orang membaca tanpa harokat pun itu akan bacanya ulai. Karena sudah ada kecenderungan mengikuti wawu yang tidak dibaca itu. Wawu yang tanpa harokat ya. Gitu. Nah, di perkembangan selanjutnya, kalau kita lihat di mushaf kita masing-masing, di kata ulai situ, huruf wawu itu ada tanda bulat. Oke, bukan tanda sukun ya. Kalau tanda sukun itu kita tinjaunya di kata mungkin wa idza ra'auhum ya. Kita coba bandingkan antara wawunya ra'auhum dan wawunya ulai atau haulai. Oke, kita bisa cek mushaf kita masing-masing. Ketika kita melihat ro'auhum, di situ wawu di situ itu tanda sukun. Nah, itu ya. Yang cenderung runcing di kanan atas dan cenderung terbuka di bagian kiri bawah. Itu dari tanda sukun itu. Nah, berbeda ya dengan tanda bulatan di haulai, gitu kan ya. Wawu di situ, wawu di kata ulai situ itu tanda bulatan yang bundar atau mustadir gitu ya, sefer mustadir. Sefer mustadir itu fungsinya adalah melanggengkan tulisan tetapi secara bacaan dia diabaikan. Itu. Artinya hurufnya tetap ditulis tetapi tidak dibaca. Nah, itu tanda bulatan yang bundar gitu ya. Bukan sukun, melainkan bulatan atau sifir mustadir yang bulat ya. Itu salah apa ya istilahnya fungsi dari harokat-harokat itu. Ya. Tidak lepas dari sejarah penulisan Arab itu sendiri yang pada masa jahiliyah atau pada masa sebelum harokat dikembangkan itu menjadi pembeda yang penting antara misalkan tadi ya ulai itu kalau andaikan tanpa wawu itu bisa menyerupai alai gitu ya. Nah, supaya membedakan antara alai dan ulai itu diberi tanda atau diberi tambahan huruf yang tanpa dibaca atau tidak dibaca, tetapi mempengaruhi pembacaan huruf sebelum yang huruf yang tidak berharokat tadi. Gitu. Baik. Kemudian selanjutnya la dhalun. Oke. Di sini ada bunyi panjang bertemu dengan tasdid. Nah, seperti kalau kita baca di Al-Fatihah waladhdallin gitu. Para ulama sepakat untuk panjang, bahkan panjang, sepanjang-panjangnya ya lah. Panjang-panjangnya 5 harokat atau 6 harokat. Nah, berarti para ulama mungkin istilahnya ini wajib ya, matnya wajib panjang memang. Disilakan oleh para ulama mad lazim. Mad lazim. Oke. Kemudian selanjutnya di asalnya wa ma ursilu alaihim hafizin. Wa ma ursilu di sini eh, ada bunyi panjang di akhir kata ma, wa ma gitu kan ya. Kemudian bertemu dengan hamzah di awal kata ursilu. Nah, di sini istilahnya mad jaiz munfasil. Memang terpisah secara kata, munfasil, terpisah secara kata. Kemudian yang jadi perhatian juga di ayat 26 ini, di ayat, sorry, di ayat 33, sorry. Di ayat 33 surah Mutaffifin di sini adalah
ursilu itu panjang. Ursilu, nah bukan bukan ursilu pendek ya, ursilu panjang. Nah, oke. Beda loh artinya antara ursilu pendek dengan ursilu. Bedanya apa? Kalau ursilu itu artinya mereka telah diturunkan atau diturunkan ya, gitu. Mereka telah diturunkan. Tapi kalau ursilu pendek itu artinya sedang atau akan akan saya turunkan. Nah, gitu ya. Itu. Jadi beda ya. Itu. Kalau ursilu pendek itu fi'il mudhari, kalau ursilu panjang itu adalah fi'il madhi. Gitu. Nah, hati-hati di situ. Jangan sampai ursilu lu-nya dibaca pendek, tapi justru dibaca panjang. Ursilu alaihim hafidin. Dibaca panjang ya, lu di situ. Oke. Baik, sahabat-sahabat sekalian, kita langsung masuk ke bahasan ya, bahasan mengenai tafsiran dari dua ayat tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون. Ketika orang-orang kufar atau orang-orang kafirin itu melihat orang-orang mukmin, ya, maka orang-orang yang kufar itu tadi itu berkata inna haula ila dhallun, gitu ya. Sesungguhnya yang lewat ini yang lewat maksudnya orang-orang mukmin itu sungguh sesat gitu. Kalau kata orang-orang kafir seperti itu. Nah, itu. Bahkan kalau dalam kasus di ayat yang lain itu bahkan ketika ada orang musyrikin itu ditunjuknya oleh orang kufar ini yang kata ini itu atau orang-orang ahli kitab gitu ya. Gitu. Nah, ketika orang-orang kufar Mekah itu bertemu dengan orang-orang ahli kitab misalkan orang-orang ahli kitab yang durhaka ya yang nggak mau tidak mau mengakui Nabi Muhammad itu disanjung-sanjung gitu lah. Justru orang mukminnya enggak gitu kan ya. Gitu. Itu salah satu apa ya? Salah satu mungkin ciri ya dari bagaimana orang-orang kufar Mekah itu memang du- apa ya istilahnya saking bencinya gitu ya ini kepada Nabi Muhammad gitu ya. Gitu dengan apa yang dibawa mengenai Islam itu. Ya. Kemudian wama ursilu alaihim hafidhin. Wama ursilu alaihim hafidhin. Artinya bahwa orang-orang yang apa namanya dibebani tanggung jawab untuk harusnya beriman gitu kan ya. Itu itu orang-orang beriman itu bukanlah pelindung, bukanlah para pelindung bagi orang-orang kufar gitu kan ya. Itu. Atau kalau di bahasanya apa ya? Wama ursilu alaihim hafidhin itu. Sempat terputus ya, sempat terputus. Baik. Wama ursilu alaihim hafidhin. Itu kalau dibahasakan apa ya? Bahwa orang-orang mukmin itu bukan pelindung orang-orang kufar. Begituan orang-orang kufar juga bukan pelindung bagi orang-orang yang mukmin, gitu ya. Itu tidak bisa saling apa namanya melindungi. Bahkan di hari kiamat ya nanti itu tidak bisa saling ini ya. Gitu. Itu.
Tapi kalau di tafsir itu yang saya baca baru yang saya baca sekarang itu sebetulnya lebih cenderung ke pemaknaan bahwa orang-orang kufar itu bukan bukan pelindung bagi orang-orang mukmin, gitu kan ya. Gitu. Dari segi amalan ya yang dipertanggungjawabkan di akhirat nanti. Gitu ya. Baik. Oke. Baik, itu ya bahasan-bahasan tadi ya, itu ayat dari surah Al-Mutaffifin. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada sahabat-sahabat sekalian yang sudah menyimak dari awal sampai akhir ini. Mudah-mudahan bisa diambil manfaatnya. Dan